Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan ayat yang saya bacakan di awal, tema tausiah kita kali ini akan membahas tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan. Berikut ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan. Yang pertama, apakah hubungan puasa dengan kesehatan? Kesehatan jiwa dan raga merupakan salah satu hikmah dari perintah puasa. Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah melalui rasul-rasulnya. Di antaranya membawa peraturan-peraturan dan hukum yang harus dipatuhi umat Islam. Peraturan ini tidak akan berubah dan telah sempurna. Ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia di dunia ini, termasuk bidang kesehatan. Islam mengatur kesehatan dan menentukan untuk apa kita harus sehat serta menjelaskan tujuan hidup kita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan atau iman lebih baik daripada kesehatan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Puasa sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga memberikan kontribusi yang jelas bagi kesehatan, asalkan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Para ilmuwan telah melakukan penelitian terhadap sejumlah gejala dan tindak kejiwaan yang dibawa oleh syariat Islam, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Mereka mencoba menemukan pengaruh dari ajaran agama Islam pada sel-sel dalam tubuh manusia. Penelitian ilmiah ini sampai pada suatu kenyataan yang mengagumkan, yang menambah keimanan mereka, sehingga menjadi tekun beragama dan teguh menjalankan syariat-syariat Islam. Benarlah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama atau cendekiawan." Quran Surah Al-Fatir ayat 28. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pengaruh puasa terhadap kesehatan? Puasa memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan, antara lain pemeliharaan tubuh dari sisa-sisa makanan dan kelebihan zat dalam tubuh. Dalam keadaan puasa,
tubuh akan menggunakan zat-zat makanan yang tersimpan. Sekiranya zat makanan tersebut habis, maka jaringan-jaringan tertentu mulai digunakan. Bagian tubuh yang paling pertama digunakan adalah bagian yang terlemah atau sakit. Dari jaringan tersebut, yang pertama diproses adalah jaringan yang rusak atau telah tua, untuk selanjutnya dikeluarkan oleh tubuh. Puasa dalam hal ini bertindak sebagai pisau operasi yang membuang sel-sel yang rusak atau lemah dari bagian tubuh yang sakit dan memberi peremajaan kepada sel-sel dalam tubuh. Puasa melindungi manusia dari penyakit gula, karena pada waktu puasa kadar gula dalam darah akan turun. Hal ini menyebabkan kelenjar pankreas berkesempatan untuk beristirahat. Kita mengetahui fungsi kelenjar ini adalah untuk menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur kadar gula dalam darah, mengubah kelebihan gula menjadi glikogen yang disimpan sebagai cadangan, dan sistem pencernaan lainnya pada otot dan hati. Puasa juga menyehatkan sistem pencernaan kita. Di waktu puasa, lambung dan sistem pencernaan lainnya akan beristirahat selama lebih kurang 12 sampai 14 jam, selama lebih kurang 1 bulan. Jangka waktu ini cukup mengurangi beban kerja lambung dari makanan yang bertumpuk dan berlebihan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berbuka dengan sesuatu yang manis-manis dan tidak makan yang berlebihan setelahnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah hubungan puasa dengan kesehatan menurut para ilmuwan? Berikut ini beberapa hasil riset dari ilmuwan barat yang ternyata ibadah puasa sangat berpotensi untuk mencegah berbagai penyakit atau mempercepat proses penyembuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puasa secara teratur mampu mengendalikan stres, sehingga terapi puasa ini berkembang peminatnya dan cukup populer di Eropa dan Amerika Serikat. Karena berbagai penyakit berat akibat pengaruh stres dapat dicegah dan dipercepat penyembuhannya. Beberapa penyakit seperti penyakit ginjal, kanker, hipertensi, depresi, diabetes, dan insomnia juga dapat disembuhkan dengan cara berpuasa. Adapun hal-hal yang perlu diingat pada saat berbuka dan sahur, makan dan minumlah secukupnya. Karena akibat dari makan berlebihan, tubuh akan cepat lelah, mengantuk, dan kurang bergairah, dan akan berdampak dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Dan dampak jangka panjangnya akibat makan berlebihan adalah tubuh mudah terserang penyakit gizi berlebihan seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung, atau sering disebut penyakit degeneratif. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.